kita ketemu lagi di Bukan Teori. Karena ini yang kita jalani setiap hari. Nah, ada Kak Nova lo di sini. Hai, halo. Kak Nova ini adalah seorang eksekutif direktur di Generasi Pintar. Keren banget ya. Sira, kamu udah pernah jadi volunteer belum nih? Pernah sih waktu aku kuliah ya, tapi aku cuma sebulan aja sih jadi volunteer. Sebulan itu kamu ngapain di volunteer tuh? Aku itu mengajar anak-anak gitu loh, anak-anak yang kecil, gemes. Iya, gitu. seperti saya Iya, ya. seperti kamu, Kak. Iya. Gitu. Oh, sebulan doang tapi? Iya, sebulan sebulan. doang. Nih, ada pakarnya nih Kak Nova nih. Wow, pakar banget ya. Pakar banget ahli nih. jadi rujukan itu ke sini kalau volunteer ya guys ya. Siap. Mulai ke pressure baru awal sih sebenarnya. Ke-trigger ya kayaknya mahasiswa akhir ini. Oke, Sera, tanyain dulu dong nih Kak Sera siapa nih? Kak Sera lagi, Kak Nova, ya kan? Oke, halo Kak Nova. Hai. Tadi kan udah disebutin nih pengalaman volunteer Kak Nova ini kan banyak banget. Oh, wow, di mana tuh? Dan Kak Nova ini kan pakarnya ya kata kita tuh. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak sih Kak apa aja pengalaman ke volunteer Kak Nova selama ini gitu? Oke, kan kenalan dulu kali ya, Kenalan dulu biar dong. asik gitu Iya. kan. Tak Betul. kenal maka kita kenalan. Kenalan. Jadi hai teman-teman semuanya, Hai. nama aku Nova, biasa dipanggil Nova, iya ya. Aku sekarang domisilinya di Jogja dan tadi ada pertanyaan tentang apa aja sih pengalaman volunteer betul yang sekali. pernah aku lakuin ya selama ini gitu. Jadi itu berangkat dari ketika dulu aku SMA sih udah lama banget ya. Wow. Tapi aku belum tua sih kebetulan, mohon maaf ya. enggak Aku masih apa-apa. Gen Z banget. Masih ada saya di sini. Ya. Masih ada yang lebih ini ya gitu. Dan Kak Chani di situ. Your Majesty. Ya. Siap banget. Jadi aku mulai itu dari pertama kali itu waktu aku SMA. Jadi mulai dulu tuh aku ikut volunteer, namanya itu kalau misalnya teman-teman tahu kalau SMA tuh kan kita namanya forum anak ya. Nah aku mulai dari situ maka pengalaman volunteernya. Terus habis itu berlanjut ketika aku kuliah, aku ikut volunteer waktu aku kuliah di luar kampus. Kan banyak tuh komunitas-komunitas kalau di Jogja. BTW aku kuliah di Jogja dulu. Jadi banyak banget komunitas. Bahkan dari pengalaman aku ikut komunitas waktu kuliah tuh aku bikin komunitas sendiri dulu di Jogja. Jadi komunitas ngajar itu ada di Kalicode kalau teman-teman tahu kalau di Jogja gitu. Sampai akhirnya berlanjut ke volunteer yang lainnya. Aku alhamdulillah bisa dapat pengalaman ke Malaysia waktu itu volunteer dan akhirnya bisa bikin organisasi sendiri juga. Ketemu Siti Nurhalisa nggak di Malaysia? Kebetulan belum sih, mungkin soon kali ya. Next. Sun ya? Oke. Oke. Nah, jadi kan Kak Sera mulu ya. Pikiran aku terus sih Kak. Soalnya ini kan Aku terlupakan. Sera gitu kan. Vibes-vibesnya kayak pernah ngerasain gitu di lapangan panas-panas ya. Kak Nova ini dengan segudang track recordnya di dunia kevolunteeran itu, pengalaman yang paling bikin mempertanyakan niat awal buat ada di dunia kerelawanan itu apa sih sebenarnya? Wow. Berat nih, berat. Mempertanyakan ya. Mempertanyakan ya. Kebetulan sih kalau boleh jawab jujur, aku sampai hari ini tuh alhamdulillah belum pernah mempertanyakan sih Kak untuk bisa ada di apa ya perjalanan ini ya gitu, perjalanan volunteer ini, kerelawanan ini sampai hari ini alhamdulillahnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dukanya pasti ada lah ya, nggak ada sesuatu yang nggak tanpa capek, lelah, duka gitu di dunia ini gitu, termasuk perjalanan volunteer tadi, kerelawanan tadi gitu. Jadi sepanjang aku menjadi volunteer, aku belum pernah mengalami situasi di mana kayaknya kenapa aku harus ada di sini gitu, kenapa sih gitu, kenapa aku harus melakukan ini gitu, aku belum pernah. Tapi mungkin kalau bertanya-tanya apa sih yang harus aku lakuin lagi supaya aku bisa lebih upgrade diri nih di dunia kerelawanan ini gitu, karena kan orang-orang tuh ngelihat kerelawanan itu beberapa yang aku tahu ya di sekeliling aku kayak harus keluar kota, harus keluar pulau, harus keluar negeri gitu. Padahal kerelawanan itu tuh banyak banget gitu jenisnya. Bahkan nggak sempat nikmatin keindahan sesuatu di kota itu kan? Benar-benar kita kan selalu ngelihat kerelawan tuh dari sesuatu yang kayak Jalan-jalan. gede banget, jalan-jalan kayak gitu. Anda pikir itu keuntungan? Tidak, itu boncos guys. Ya, gitu. Oke, kalau tadi aku pertanyaannya mungkin mempertanyakan atau mungkin tak ubah. Alasannya apa untuk terus melakukan itu gitu? Alasannya ya, alasan terbesar aku sebenarnya, aku tuh kebetulan dari Lombok teman-teman. Pedes itu. Wow, cabe. Jadi aku tuh dari Lombok, dan kalau teman-teman tahu nih, Lombok atau NTB itu selalu menjadi juara satu pernikahan anak paling
di Indonesia gitu kan. Jadi di sekeliling aku, wilayah aku tuh banyak banget teman-teman aku yang udah menikah gitu di Indonesia dini. Jadi tuh jadi panggilan juga sih waktu itu buat aku. Waktu itu aku lagi ngerjain skripsi. Salah satu jurus skripsi aku tuh anak pekerja migran. Justru anak pekerja migran ini juga jadi salah satu korban yang sering banget mengalami kondisi mereka harus melakukan pernikahan dini tadi gitu karena nggak ada orang tua, ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi itu alasan aku pertama niat awal aku berangkat dari sana, terus semakin aku kesini apa yang bikin aku bertahan, mungkin aku balik lagi ke niat awal tadi gitu. Aku pengen berkontribusi di sesuatu yang aku seneng kayak gitu, aku suka gitu, apalagi wilayah sendiri gitu. Pernah Kalau merasa kayak pengen gitu. aku pengen jadi dampak deh motivasinya, atau memang ya penting ku kerjain aja dulu, tulus dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau di awal itu pas SMA pikirannya mungkin cuman kayak berdampak aja ya. Mungkin anak SMA seusia aku tidak sevisioner itu, teman-teman. Tentu saja, aku masih umur berapa ya waktu SMA ya? 17 lah ya, 16 tahun gitu. Jadi nggak kepikiran se-strategik itu sih, guys. Untuk dunia kerelawanan gitu ya, kayak aku mau mengisi waktu luang aja waktu sekolah gitu. Terus aku ngelihat ada situasi di mana kayaknya dibutuhkan nih. Dan aku punya tenaga gitu. Maksudnya aku masih punya tenaga, aku masih punya waktu, ya udah aku lakuin kayak gitu. Wah, jarang-jarang loh kayak Keren banget sih. Thank you. Oke. Sarah, ada sesuatu? Aku mau nanya sih Kak, kayak selama Kakak volunteer nih, Kakak tuh pernah nggak sih ada fase dimana mungkin berdampak tuh pasti ya Kak, tapi ada nggak sih fase dimana kok apa usaha yang Kakak lakukan itu kok sesuai hasilnya atau mungkin bisa dibilang fail gitu Kak? Oke. Mungkin kalau misalnya dibilang dalam tanda kutip gagal gitu ya, jadi gitu ya. Mungkin aku tidak menyebutnya gagal kali ya, itu kayak kalimat yang agak cukup nge-pressure ya buat aku. Apalagi ini tuh bukan sesuatu hal yang kerelawanan tuh bukan sesuatu hal yang kayaknya jadi tujuan yang gimana ya, kayak mau sukses gitu, enggak juga gitu. Tapi mungkin aku menyebutnya not yet aja gitu, belum gitu. Aja. Jadi kayak belum kejadian, mungkin bisa jadi aku dapet itu nanti, kalau nggak dapet mungkin ya udah aku dapet yang lain gitu. Tapi kalau kalau yang belum tadi ya itu pernah gitu, aku pernah apa ya, kayak kesusahan gitu dalam membangun komunitas, karena kan komunitas itu jadi sesuatu yang cukup lumayan ya untuk dibentuk gitu, dari berbagai background, terus juga orang sukanya beda-beda gitu, harus menemukan juga mereka tuh senangnya berkontribusinya di apa kayak gitu. Jadi adalah pengalaman kayak gitu yang kayaknya wah capek juga ya ternyata kayak gitu. Apalagi kalau urusannya sama teman-teman orang muda, mereka semangat tapi semangatnya tuh kayak perlu ditampung, yang mana dulu nih yang perlu ditampung, banyak banget ya kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, terus kan tadi Kak juga mention nih sempet capek juga kan. Nah, kan Gen Z sekarang tuh kalau bersosialisasi pun juga agaknya susah ya Kak. Nah, mengatasi itu apa Kak Nova ini pernah merasa capek dengan hal itu gitu atau gimana, ada cerita nggak Kak? Oke, capek ya. Capek itu kayaknya sering sih. Sering ya. Manusia pasti capek ya. Manusia pasti capek gitu. Aku sering banget sih mengalami capek gitu, apalagi kayaknya makin berumur, enggak sih guys. Aku masih muda. Masih aku muda mau ya. Saya tersinggung ya. Kita masih Gen Z kok Kak. Iya, jadi kayak kalau capek aku pernah ada situasi kayak capek banget gitu. Kebetulan aku tuh ekstrovert banget gitu. Tapi entah kenapa ya, aku nggak tahu ya, teman-teman pernah ngalamin gak sih kayak makin bertambah usia, terus kayak energi sosial kita tuh lebih cepat habis gitu loh. Iya, sama. Tapi aku bekerja di dunia yang aku harus ketemu sama banyak orang, itu kan dilematis banget ya gitu. Jadi kayak aku pernah capek kayak gitu, pernah banget lah gitu mengalami kayaknya tuh aku nggak mau deh ketemu sama orang dulu gitu. Aku belum pengen untuk ngomong dulu, atau aku pengen recharge energi dulu deh gitu. Sosial energinya habis gitu ya. Baterai, Sosial sosial energy. baterai. Sosial baterai ya. Ngono-ngono lah pokoknya. Itu habis. Umur saya pakai konsep sosial baterai gak entuk duit. Oke, lanjut Kak Yofi. Nah, nggak mungkin nih Kak Sera lagi. Karena huruf vokalnya tuh S gitu ya. Udah nggak penting siapa di sini. Kak Nova nih, ya dengan segala track recordnya jadi volunteer bahkan sampai ke Malaysia loh Kak Sera. Waduh. Bayangin. Alhamdulillah. Ya, sampai ke Malaysia. Nggak mungkin kan seorang Kak Nova ini tidak punya idealisme untuk tetap stay di dunia kerelawanan itu, ya kan? Nah, gimana rasanya harus jelasin idealismenya Kak Nova ke orang-orang yang nggak ngerti
bahkan nggak mungkin nganggap itu apa ya, ngayal atau nggak realistis. Misal saya bapaknya Kak Nova, ngapa dong? Kamu jadi relawan terus, nggak ada cuannya. Nah, itu. Benar-benar sih. Tapi itu aku alamin sih. Iya Jadi kan? susah banget ngejelasin pekerjaan aku ke orang tua aku. Saya juga dong. Iya, apalagi kan aku berangkat dari Lombok ya gitu. Iya. Kalau itu daerah banget yang kalau misalnya di daerah tuh kita mengenal pekerjaan itu tuh yang berseragam. Iya. Contoh misalnya polisi, Betul, perawat, yang kayak berangkatnya tuh 9 to 5 lah ke kantor gitu. Iya, Loh anaknya kantoran enggak. ya. Pas kalau aku di rumah aku depan laptop aja nih, anak ngapain ya gitu. Jadi setiap kali aku menjelaskan ke orang tua aku tuh memang butuh waktu sih gitu. Tapi kalau misalnya aku dihadapkan di situasi kayak gitu, ya aku memilih aja mau ngejelasin ke siapa gitu, karena mungkin nggak semua orang butuh penjelasan aku gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, ya aku jelasin gitu. Kalau misalnya ini tuh berangkat dari sesuatu yang bikin aku nyaman. Kalau misalnya kita ngerjain sesuatu kan kita suka ya, misalnya kayak ngerjain sesuatu yang nyaman buat kita, yang bikin kita seneng gitu. Aku ngerjain sesuatu yang aku suka kayak gitu, dan aku bisa membuktikan itu tuh jadi sesuatu hal yang apa ya, memberikan dampak buat aku sih terutama gitu. Fun fact-nya adalah ketika aku jadi relawan itu jalan untuk menemukan karir aku gitu, sampai aku bekerja di beberapa tempat. Sekarang aku jadi Nganterin ke situ ya. iya gitu, walaupun aku nggak mikirin itu sih sama dulu ya, waktu aku awal jadi volunteer aku nggak pernah kepikiran aku akan bekerja di tempat-tempat sekarang. Terus Iya, aku betul, belum pernah kepikiran aku akan bikin yayasan. Berkarya aja dulu ya. Iya, aku belum pernah kepikiran gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa ya sedikit idealis nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Mumpung masih muda. Kalau katanya Tan Malaka kan kekayaan terakhir anak muda itu idealisme, guys. Betul, benar-benar. Dan Tapi kalau sampai tua idealis terus nanti nggak kaya-kaya. In this economy. indis ekonomi Nah, ini kayaknya kita menarik perlu nih indis realis. ekonomi nih. Kan kita udah stalking Kak Nova, dia tuh prodinya ilmu politik ya. Oh, Silakan takut banget. pertanyaan ekonominya tolong dong. Oke. Ya. Soalnya nanti habis ini aku juga mau ngajuin pertanyaan politis Oh, wow. yang bobotnya kayaknya ngeri banget. Oke, kayaknya cukup sih aku pulang ya sini. Panggil yang lain. Oke, semua bidang kita bahas. Iya. Oke. Gitu. Oke, Kak. Kak Nova kan tadi dari jurusan ilmu politik dan Iya, pemerintahan ya, Kak? betul, Oke. betul. Berangkat dari jurusan Kakak nih, untuk membangun komunitas itu, apakah itu berkaitan sama ilmu yang Kakak pelajari kah atau gimana? Oke, kalau misalnya berkaitan 100%, aku nggak tahu ya gimana ya. Tapi ketika aku kuliah dulu terus aku milih politik pemerintahan, jujur aku juga bingung sih kenapa aku nggak milih. Tapi alhamdulillah aku tidak nyasar ya kuliahnya, alhamdulillah gitu. Jadi pas pertama kali, dulu tuh aku sebenarnya mau ngambil manajemen kebijakan publik namanya kalau di kampus aku. Jadi aku Nggak kayak, jauh-jauh dari sosial juga ya. iya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari anak-anak visipol gitu ya. Tadinya, tapi aku tertarik ngambil politik karena kayaknya seru juga ya ngebahas itu gitu. Dulu aku sempat berpikir kayak, oh kalau kita kuliah itu mungkin kalau kita lulus harus kerja yang mirip-mirip ya sama tempat kita linear kerja. gitu ya. Linear banget lah gitu, nyambung gitu. Tapi setelah aku menjalani masa kuliah, terus aku ikut komunitas, aku ikut jadi relawan, aku ikut organisasi, aku nemuin satu kesimpulan kalau kuliah itu tuh ya membentuk pola pikir kayak gitu loh. Jadi kayak cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Tapi kalau mau lebih ininya lagi, apakah nyambung sama jurusan aku? Nyambung banget. Kebetulan di jurusan aku itu ini kayak promosi jurusan kuliah sih kayaknya. Nggak apa-apa. Nyambung karena dulu tuh ada peminatan namanya society. Jadi kita belajar soal masyarakat sipil, gerakan sosial gitu. Jadi mirip-mirip kesana juga nyambung gitu. Seru banget ya. Gitu. Ngeliat tren sekarang kan mahasiswa juga banyak yang cari pengalaman ya, Kak, khususnya volunteer nih. Tapi Kak, tadi udah di-mention nih in this economy, apakah volunteeran itu worth it untuk mencari pengalaman dan lain-lain? Itu kayaknya kayak capek juga kan, kita harus maksudnya kayak kita harus memberdayakan orang-orang, sedangkan kita kan juga punya kesibukan masing-masing gitu kan Kita sendiri. punya tujuan kita juga ya sebagai individu ya gitu. Mungkin aku bisa bilang kalau misalnya di situasi sekarang itu, kalau misalnya kita bisa berpikir lebih strategis, ya nggak apa-apa gitu lah, maksudnya bisa dipertimbangkan gitu. Aku nggak bilang bahwa kerelawan itu akan membuat capeknya aja, nggak juga gitu, karena aku membuktikan bahwa aku bisa menemukan jalan karir yang aku tidak pernah pikirkan waktu aku kuliah gitu. Tapi situasi sekarang kan walaupun ekonominya agak gonjang-ganjing ya, gitu. Oh sekarang gonjang-ganjing? Oh nggak tahu sih, aduh maaf ya. Soalnya saya tetap kaya raya. Oh my Oh my god, aku God. juga mau.
aku juga alhamdulillah gitu ya, tetap tajir. Sedang tidak baik-baik saja keadaan ya? Aku kayaknya nggak baik-baik aja. Oh kamu, oh ya, oke lanjut. Gitu. Jadi di situasi sekarang ini apa ya, kayak teman-teman orang muda ya terutama Iya, ya kan bisa gampang banget ya mencari informasi dan lain-lain gitu, walaupun perlu difilter ya yang hoax yang mana dan enggak gitu. Jadi mungkin bisa dibuat lebih strategis aja gitu kerelawanan yang mana yang kayaknya teman-teman ngerasa oh ini tuh bisa nih ngasih dampak buat aku gitu. Kalau aku ikut itu bisa nih ngasih aku pengalaman yang kayaknya tuh kalau aku kerja nyambung banget gitu. Gitu sih, apalagi kan kalau misalnya kita kerja, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia gitu, tapi kalau di circle aku sih kerelawanan itu sangat dihargai. Itu adalah bentuk responsibility yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu ketika kita kerja gitu, dan itu sangat menunjukkan sisi pribadi dari seseorang gitu. Jadi betul ya, kalau kita berkegiatan sosial itu bukan hanya tentang untungnya secara nominal gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu ya Ser, tapi kemudian dampaknya itu ya kita bisa lihat gitu secara kemasyarakatan itu kayak, waduh ini gimana gitu ya. Ada kesenangan tersendiri. Iya. Aku pengalaman volunteer sedikit banget, tapi pernah juga bersinggungan sama sosial gitu. Itu triggernya adalah ketika aku pernah KKN, aku dulu KKN di Blora. Wow, oke. Ya, salah satu dusun kecil sekali namanya Bandung Rojo. Itu Bandung Rojo sampai tak buatkan lagu itu. Bandung Rojo gitu ya. Nah, itu di situ kalau program kelompokku itu mendirikan perpustakaan desa. Nah, program pribadiku itu program individu namanya 1000 Kentongan. Oh, 1000 Ya, Kentongan. karena yang relate itu sama prodiku di musik. Jadi 1000 Kentongan itu karena aku memanfaatkan keadaan alam di sana yang pohon bambunya itu banyak sekali. Makanya papringan mereka nyebutnya kan. Ya udah, tak buat gitu. Ternyata kukira kentongan itu akan ya udah jadi inventaris desa aja ya. Ternyata beberapa tahun setelah itu Pak Dukuhnya ngechat, Mas Yofi, kentongannya dipakai lagi nih buat takbiran dan lain sebagainya. Oh iya, terima kasih. Besok tak bikin 2000 lagi. Banyak ya. Banyak ya. Langsung semangat gitu ya dari 100 2000. Iya, ya sesederhana itu aja. Oh, ternyata kepakai alat perkusi yang kami buat bareng-bareng gitu. Semenarik itu ya. Keren. Oke, Sera, keren banget tadi. Kamu ada pertanyaan lagi nggak buat Kak Nova nih? Ada sih. Apa tuh? Oke. Banyak nih. Banyak dong. Udah ditampung ya dari semalam. Ini sebenarnya bukan siniar, guys. Ini penyidikan. Q&A. Ya. Oke. Ya, last question di sesi 1. Oke. Action. Menurut Kak Nova nih gimana sih Kak cara ngatasin overwhelm yang Overwhelm. Oke. Overwhelm gitu. Overwhelm banget ya. deh. Oh my god, Gen Z sekarang tuh cepet banget ya terindikasi overwhelm, kayaknya semua di mana-mana pertanyaan tuh selalu ada. Kayak aku tuh kayak mental health, aku keguncang gitu loh, Kak. Iya, gitu. Dasar generasi strawberry gitu. Aku kesel sih saya bilang kayak gitu. Aku generasi strawberry tapi yang milkshake. request ya agaknya. Request. Itu kan bentuk stereotyping ya sebenarnya, Ya, dan ya. itu ya udahlah ya, gitu tidak usah dibahas. Tapi gimana cara mengatasi overwhelm itu adalah aku kabur sih. Kabur aja Aku dulu. tidur. Jadi salah satu bentuk aku meninggalkan kayak kusutnya kepala itu adalah aku tidur. Itu bentuk ini aku kali ya, untuk menghilangkan lelah tadi gitu. Dan baru nanti ketika aku udah tenaga harus aku runutin satu-satu gitu, mana yang prioritas, mana yang kayak ya udah deh nanti aja gitu. Kadang nggak semuanya memang perlu dilakuin, nggak perlu semuanya diselesain. Kebetulan kita bukan juru selamat ya, jadi nggak bisa semua kita lakuin. Gitu kalau dari aku. Ya, realistis sekali jawabannya. Ini usia-usia saya juga sering melakukan ini. Pagi ke siang, siang ke sore kok banyak orang-orang yang agak wai gitu. Iya betul. Malam itu ya udahlah tidur aja. Tolonglah jangan beri distraksi yang lain. Biarkan aku istirahat. Merem dengan tenang Iya, gitu betul. ya kan. Paginya ya wes, yuk tak hadapin lagi. Tidur apa. tidak tanpa pikiran tuh keistimewaan banget sih. Betul. Privilege. Betul. Privilege banget sekarang tidur tanpa beban pikiran. Nah, ya. Punya kepala berat, nggak punya kepala agak wagu gitu. Oh iya. Ya kan? Takut ya. Agak ngeri gitu. Oke, berarti recharge energi dengan tidur. Tidur. Ya, tidur itu jawaban kok. Iya. Ya. Nah, Sera, kamu punya pertanyaan apa nih? Oke, Kak Nova. Nah kan tadi udah di-mention nih kalau kegiatan-kegiatan itu kan juga ngasah skill-skill juga tentunya, banyak juga dampak positif. Nah itu apakah kegiatan volunteer ini menghantarkan Kak Nova ke pekerjaan Kak Nova sekarang?
atau gimana? Oke, selama aku jadi relawan tuh ada banyak skill yang terbentuk sih. Contohnya misal public speaking lah udah pasti ya, karena sering ketemu sama orang kayak gitu. Terus aku belajar untuk punya banyak networking gitu, itu pasti jelas banget kayak gitu tuh salah satu privilege yang didapatkan ketika jadi relawan gitu. Jadi apakah itu mengantarkan aku ke pekerjaan aku yang sekarang? Aku bisa jawab 100% iya. Oh iya. Karena aku dapat mungkin semua pekerjaan yang aku dapat sampai dengan hari ini itu berangkat dari situ gitu. Contohnya misalnya dulu aku baru lulus kuliah, waktu itu aku masih selesai sidang lah ya. Terus aku baru pertama kali bangun Genpin. Dan waktu itu aku bingung mau kerja apa karena kan COVID ya, kebetulan sarjana COVID. Jadi aku tuh pas COVID kan pekerjaan tuh jadi kayak nggak menentu ya, orang tuh bingung karena belum terbiasa yang remote, masih kayak adaptasi gitu-gitu kan 2020 gitu. Terus aku lagi bikin Genpin tuh sama teman-teman yang lain gitu. Waktu itu kebetulan memang kita udah dapat funding pertama dari NGO yang ngefasilitasin kita waktu itu. Dan dapat budget juga gitu, cuman emang nggak bisa berkegiatan offline. Nah, terus aku nggak bisa kerja kan, aku bingung, namanya juga baru lulus ya, bingung kerja apa ya gitu. Terus aku ditawarin sama salah satu mentor aku untuk jadi personal assistant dia, untuk mengerjakan beberapa hal yang berkaitan sama di isunya Genpin juga tentang partisipasi orang muda. Waktu itu boleh sebut instansi? Boleh. Ya jadi pekerjaan pertama aku tuh adalah jadi fasilitator di BKKBN. Jadi aku tuh Bapak saya di situ penyuluh KB. Wow. Iya. Bapak gitu. Ya halo Bapak ya Kevin. bisa kali PNS. Jadi itu aku jadi fasilitator gitu selama setahun lah gitu untuk pertama bikin modul buat mereka. Terus itu pengalaman pertama juga sih buat aku, itu aku latihan bikin modul. Terus aku ngefasil gitu. Jadi jujur pas aku kuliah tuh aku jarang banget ada di depan. Aku seringnya jadi orang belakang layar. Ya udah bikin komunitas nggak tampil-tampil juga gitu. Tapi dari situ aku baru pertama kali kayak jadi moderator, jadi speaker, dan semacam. Jadi kayak fasilitator, ketemu sama banyak orang gitu. Jadi itu pekerjaan pertama aku jadi PA. Terus habis itu aku kenal lagi sama yang teman mentor aku jadi personal assistant dia untuk riset dia waktu itu di Australia tentang kesehatan reproduksi remaja di Lombok gitu. Jadi aku jadi personal assistant dia. Habis itu aku daftar di NGO, kalau teman-teman tahu namanya Aliansi Jurnalis Independen. Nah itu aku daftar di situ jadi program asisten juga di sana selama 2 tahun. Dan alhamdulillahnya sangat dimudahkan ya. Aku nggak tahu ya apakah berangkat dari punya pengalaman sebelumnya yang itu, jadi aku dapatlah pekerjaan itu. Nah jadi ternyata benar bahwa profesi yang Kak Nova emban saat ini itu adalah dihantar dari kegiatan kerelawanan. Nah, di awal ketika starting dulu, murni benar-benar hanya berangkat dari keresahan tentang segala isu-isunya yang tadi yang Kak Nova sebut, atau memang sudah mulai berpikir prospek aku ini batu loncatan nih buat kerja nih kayak gitu. Enggak sih, jujur. Wah, orang tulus banget berarti ya. Penyanyi ya? Baik banget ya kelihatannya aku. Penyanyi. Belum punya album kebetulan. Belum punya lagu. Single. Gitu. Kalau dipikirin sestrategis itu tadi aku bilang enggak, aku nggak kepikiran. Jujur aku nggak pernah kepikiran akan bikin yayasan. Itu plot twist banget sih di hidup aku. Iya, kayak kan banyak juga, misal saya nih ya, starting dari orang musik. Betul. Terus kemudian sepertinya aku akan menguasai rekaman-rekaman di Amerika. Makanya aku berawal dari kafe-kafe kecil kayak gitu. Iya. Karena jiwa kapitalisme memang udah kebentuk dari kecil gitu kan. Jadi aku dan bersembunyi di balik istilah realistis kayak gitu kan. Sebenarnya untuk itu. Tapi kalau Kak Nova murni yang penting berdedikasi aja dulu, melihat keresahan secara sosial dengan segala isu-isunya. Tadi berangkat dari daerahnya Kak Nova gitu ya. Betul, tapi mungkin aku punya kesadaran itu waktu aku semester 5 kali ya. Karena kan waktu semester 5 itu udah mulai magang. Waktu itu aku semester 6 ya. Terus aku ikut kegiatan beberapa NGO gitu di kampus yang mereka tuh kayak ngadain kegiatan, terus aku ikut, terus aku belajar isunya. Jadi aku mulai kayak punya gambaran baru nih soal tempat kerja. Dulu aku mikir kayak aku harus kerja kantoran, pergi kemana di Jakarta atau apa gitu. Tapi ternyata aku punya gambaran baru soal pekerjaan itu waktu ketika aku kerja sama beberapa NGO gitu. Oh bisa ya ternyata kerja kayak gini, bisa ya ternyata fasilitator jadi pekerjaan kayak gitu-gitu, bisa banget jadi konsultan buat isu di youth kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang mengantarkan aku ke sana. Tadi Kak Nova juga udah meng-highlight bahwa konsep kegagalan atau fail menurut Kak Nova itu hanya tentang permainan kata, yaitu belum aja. Iya, gitu. itu magic wordnya itu. Magic wordnya belum ya. Iya betul-betul bahwa
entah itu project, entah itu kegiatan sosial yang menurut Kak Nova itu ternyata belum berhasil, apakah Kak Nova tetap mau juga terus nge-push nyoba lagi deh? Atau kayak udah kayaknya aku mau ganti yang lain Udahan deh, aja gitu ya, udahan capek. aja gitu, ngapain sih bermasyarakat terus gitu. Mungkin spesifiknya bukan di kerelawanan kali, tapi projectnya gitu Di ya. projectnya. Di projectnya memang ada yang belum berhasil gitu ya. Bisa kita lihat, mungkin aku pernah mengalami itu. Mungkin tidak aku mention apa, tapi pernah lah gitu Pasti mengalami pernah. itu. Kayak tadi aku bilang belum berhasil. Tapi mau berapa lama nih nunggu? Itu kan pertanyaannya. Iya, Mau iya. berapa lama nih nunggu dan menunggu akan terjadinya itu Iya, atau iya. akan berhasilnya itu. Ya lihat lagi setiap tahun itu kan biasanya nggak tahu ya. Mungkin aku kali walaupun nggak kejadian semuanya juga sih, kita nyusun wishlist tahunan lah ya. Apa sih namanya kalau sekarang tuh bikin nyusun apa tuh buat setahun ke depan Iya. kayak gitu-gitu kan. Aku ngeliat dari sana apakah itu masuk ke dalam rencana setahun aku atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata berubah, ya berarti terus dimundurin aja gitu. Kalau misalnya nggak kejadian di saat itu, kalau aku gagal bikin project, misalnya aku mau bikin komunitas baca gitu. Tapi aku terkendala di budget. Pertama aku budget, terus SDM-nya nggak ada, misalnya gitu. Aku terkendala di situ, orangnya juga pada sibuk misalnya. Terus akhirnya kan itu sangat mengganggu di waktu aku ya gitu. Kalau misalnya ada prioritas yang akhirnya terganggu, ya udah dimundurin dulu gitu. Ternyata dalam setahun itu ada prioritas lain yang perlu aku capai gitu. Misalnya aku ingin menguasai dunia gitu. Ya udah itu tidak masuk dalam list itu, ya udah aku Nggak usah, itu cita-cita saya. nggak boleh ya diambil ya. boleh. Oke. Saya Dan aku aja. mau jadi sugih melintir. Gitu. Jadi Suginya ya udah. belum, melintirnya udah. Intinya udah. Kayak crazy rich, crazy-nya udah. Crazy-nya belum. Selalu crazy saya. Gitu. Jadi ya udahlah kalau nggak masuk tahun itu mundurin dulu. Tapi bisa jadi itu bisa jadi dibawa ke tahun depannya, masih relevan nggak ya buat dilakuin gitu. Oke. Kadang-kadang tuh nggak ketebak sih Kak. Aku pernah nggak yang kepikiran untuk lanjutin itu, tapi ada orang yang kayak datang, aku punya duit, mau nggak ngerjain ini gitu. Padahal udah nggak dilakuin lagi. Pernah juga kejadian kayak gitu. Itu kan berarti kan Kak Nova juga secara project juga bekerja as a team ya? Iya betul. Itu sejalan semua nggak sih mindednya sama Kak Nova Oh tuh? tentu tidak, semua Tentu orang tidak juga ya? berbeda-beda. Teman-teman aku ada yang backgroundnya dia teater, ada musik, ada apalagi psikologi, pokoknya macam-macam lah gitu. Jadi kayak untuk justru kalau pemikirannya sama aneh sih menurutku. Iya, maksudnya as a program, as a project kayak gitu, project. pasti ada pro kontra gitu loh. Betul, pasti ada gitu. Ada yang pengennya tuh dia mau prioritasin A gitu. Oh jangan loh kita prioritasnya ke sini gitu. Tapi kita ngelihat nggak bisa, SDM kita cukupnya di sini. Tapi bisa loh kita kayak gini tuh sering banget sih. Kayak bentrok-bentrok dikit. Berarti Kak Nova selalu ngambil langkah untuk menengahi itu semua atau ngikut aja suara terbanyak? Macam-macam sih. Seperti kondisi pilkada kemarin kan, Shay? Mana deh yang paling mana deh yang buzzernya kuat gitu? Oh ya, ininya based on buzzer ya. Kadang-kadang sih bisa demokratis ya gitu, tapi karena kebetulan di generasi pintar tadi aku as a leader ya, jadi kadang-kadang tuh dituntut untuk mendengarkan suara yang terdengar dan mendengarkan suara yang tidak terdengar gitu, jadi susahnya Bahkan gitu. mencari suara yang tidak mau didengar. Iya gitu. betul gitu, jadi kayak perlu nggak tahu ya apakah jadi leader tuh harus wise semua. Nggak juga sih, ada kadang-kadang aku juga ya ambil keputusan yang kayaknya kalau memang urgent banget ya udah ketok palu deh gitu kan, udah minta pendapat juga gitu. Tapi bisa demokratis juga kalau masih ada cukup buat melakukan itu. Demokratis yang benar-benar kita permufakatan ya. Iya betul, karena kan Bukan itu eleksi. Lanjut. karena kan itu dibentuknya setara ya kan, Ya. kita seumuran terus berangkat dari step yang sama lah Iya, kayak gitu. Gitu. Pernah gak sih Kak Nova tuh ngerasa doang ya? Atau ngerasa terjebak di kondisi jadi tumbal sosial Oh, gitu. wow, tumbal Dianggap sosial, kuat takut. terus karena itu Kak Nova aktif gitu loh. Kerelawanannya gitu. Tumbal sosial ya. Ya Oke. misal contoh nih, aku kasih contoh. Let's say Kak Nova bikin program nih as a volunteer di desa saya. Saya adalah kepala desa di sini ya. Iya. Oke, menjiwai banget kalau Ada desanya. volunteer nih. RAB bisa kupres kan ada anak-anak volunteer gitu. Bisa disuruh gitu ya. Bikin sumur kamu Nova gitu. Misalnya Bangun desa. bangun desa. Bangun desa. Lu pernah nggak tuh? Pernah. Kita coba luruskan dulu tentang tumbal sosial ini. Agak ngeri diksinya ya. Diksinya agak ngeri gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu mungkin bisa jadi muncul ya dari beberapa orang gitu. Iya, iya.
aku berangkat dari di Genpin dulu deh. Di Genpin tadi sebutannya biar singkat ya, generasi pintar generasi tadi. pintar ya, guys. Di Genpin itu kita belajar soal labeling, kemudian kita berangkat habis itu ke stigma, habis itu stereotyping dan diskriminasi. Jadi kita memang fokus untuk coba deh kita belajar untuk sama-sama ngurangi diskriminasi di kelompok tertentu atau komunitas tertentu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kata tumbal sosial tadi, mungkin aku ingin mengajak teman-teman untuk mungkin apa ya, kayak mungkin kita bisa menggunakan bahasa lain, misal kayak apa ya, bukan tumbal, kagak serem banget. Gitu, jadi dimanfaatkan. Bisa jadi dimanfaatkan gitu. Ini Gitu. ya, lebih ya. Bisa In a way jadi lebih smooth lah. Ya. Kalau misalnya pernah ketemu dengan orang kayak gitu, pernah pasti. Ada gitu. Aku nggak bisa memungkiri bahwa selalu ada orang yang memanfaatkan dan menaruh kepentingan pribadinya di hal-hal seperti itu gitu. Bahkan dulu waktu ketika KKN itu juga kejadian sih kayak kata kakak cerita tadi. Iya. Aduh, tapi takut banget nanti ketahuan aku KKN di mana. Enggak apa-apa. Halo Pak dukungnya Mbak Nova. Jadi ya pernah kayak gitu terjadi gitu. Tapi ya udahlah gitu, maksudnya itu berlalu begitu aja dan aku nggak mengambil itu sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Aku nggak menganggap bahwa diri aku adalah tumbal sosial karena aku senang dan nyaman aja kayak gitu ngelakuin itu. Dan aku juga kan dapat sesuatu, jadi aku kayak bisa pede aja bilang bahwa enggak, aku nggak dimanfaatkan gitu, nggak dimanfaatkan 100%. Ya 75 lah ya. 99. Waduh, cuma 100% dong. Iya loh, tapi kondisi-kondisi kayak gitu yang pasti mungkin terjadi. Artinya juga harus disiasati dong. Kayak kita nih, kita akan berproject di desa A begitu, dengan segala isunya mereka. Terus ada boundaries tertentu yang Kak Nova as a leader ngasih tahu ke teman-teman bahwa nanti batasan kita ini ya, batasan kita ini ya. Apalagi kalau udah bicara anggaran itu kan, aduh seksi sekali. Ya susah kan? banget. Gitu. Apalagi di lapangan itu dinamis banget. Ya. Serius sedinamis itulah gitu. Ketika aku kerja di luar kota dan itu bukan di daerah yang aku kenal, itu juga susah banget sih Kak gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi apa ya, kalau boundaries tuh kan bisa bukan dibilang boundaries ya, tapi kayak ada standar-standar tertentu yang harus di checklist ketika melakukan project itu gitu. Biasanya kan kalau dari donor itu kita udah punya kesepakatan ya mau mencapai apa kayak gitu. Kita mau mencapai misalnya 100 anak bisa membaca kayak gitu, atau kayak 1000 warga bisa melakukan kalau apa. saya 1000 kentongan tadi ya. Itu terrealisasi loh guys. Iya kan gitu kan. Kita kan udah punya kayak indikator ya, indikator keberhasilan project itu bisa berjalan gitu. Jadi kita balik lagi ke situ gitu. Kalau memang itu membantu, ya udah kita upayakan. Kalau enggak, ya udah skip aja, pakai step yang lain yang masih bisa kita lakuin gitu. Wah, wise sekali guys. Wow, merasa kuliah umum 3 SKS. 3 SKS kayaknya ini ya. Udah motivator banget gak sih? Pulang ini aku bertobat aku. Sepertinya aku berhenti jadi orang kapitalis. Oke. Pernah ini juga enggak? Kan Kak Nova ini kan orang baik ya. Sehat-sehat orang baik gitu ya. Alhamdulillah sehat. Panjang-panjang orang baik gitu ya. Panjang umur. Artinya baik atau kebaikan yang dimaksud ini adalah Kak Nova itu apa ya bahasanya? Mendedikasikan tubuh dan jiwanya itu untuk kegiatan kemasyarakatan. Tanpa berpikir aku harus mencari cuan dulu. Walaupun pada akhirnya Kak Nova juga ada di posisi yang settle saat ini gitu kan. Ya tentunya artinya pernah nggak ketika di fase-fase atau di proses-proses Kak Nova melanglang buana ke sana kemari itu kayak kok aku capek banget jadi orang baik sih gitu. Pernah dibohongin nggak sih? Pernah dikecewain nggak sih? Aduh, gitu loh. sedih banget. Ini segmen air mata ya guys. Iya. Kamera tolong ngezoom. Musiknya disesuaikan ya. Nah, itu. Kiss the rain gitu. Ya. Aku jadi lupa pertanyaannya. Pernah capek nggak jadi orang capek, baik ya. di tengah fase atau prosesnya itu sebelum ada di posisi atau profesi yang settle sekarang? Oke. Aduh, tapi kalau mau dibilang settle juga belum settle banget in this ekonomi lagi ya. Iya, itu tadi. Banyak tantangan lah gitu. Maksudnya tidak semuanya mudah kebetulan gitu. Tapi pernah nggak ya capek, kecewa, dibohongin? Itu tadi bilang capek sih pernah. Karena aku manusia dan kayak itu perasaan alami yang dirasakan semua orang lah ya. Capek, lelah, terus sedih, marah gitu. Apalagi kalau di project yang kita lakuin dan itu berkaitan dengan di lapangan tuh dinamis banget. Sering banget terjadi hal-hal yang kayak di luar ekspektasi gitu lah. Maksudnya kita udah ngerancanain ternyata kondisinya
ya gitulah, gitu pakai berhadapan sama manusia tuh lumayan menantang ya. Iya. Lagi berbeda-beda latar belakang Iya, iya, gitu. iya. Jadi kayak kalau capek pernah lah. Iya. Semua orang pernah kayak capek. Iya. Dan tentu mematahkan sebuah urban legend kalimatnya kayak gini, usaha tidak mengkhianati hasil ya, guys. Wih, siap banget. Itu kan urban legend tuh kalau menurutku Iya. menurutku ya. Betul sih. Usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya gambaran volunteer itu adalah tentang jalan-jalan, kerja tim, ya semua kerja tim lah ya. Betul. Dan bukan hanya tentang IO-IOan doang gitu. Ada banyak hal yang kemudian jarang ke highlight, jarang kena lampu sorot bahwa ada loh yang kayak Kak Nova gini. Jadi jangan langsung lihat Kak Nova sekarang sebagai bos besar. Aduh. Tapi bagaimana dia menjalani ini semua. Ya nggak sih Kak Sira? Betul banget sih. Ada sesuatu lagi tanya? Kalau aku tuh tadi agak tertarik sama apa yang udah Kak Nova lakukan, volunteer itu ternyata menghantarkan Kak Nova ke pekerjaan yang sekarang gitu. Jadi aku jadi sadar bahwa ternyata dewasa itu juga harus oportunis ya Kak. Harus kayak ada kesempatan diambil, terus juga relasi juga gitu Kak. Bener-bener orang kan selalu bilang ya investasi terbesar dari orang muda itu adalah kemudahan itu sendiri gitu ya. Jadi kayak selama masih ada tenaga ya udah dilakuin kayak gitu. Pun sekarang tuh aku lagi mencoba mencicipi dunia bisnis ya Jia gitu. Dengan bekerja di nggak kapitalis juga itu. Iya sama kebutuhan kapitalis. Itu saya itu, tenang aja. Yang jelek-jelek tak Iya, ambil. jadi aku bekerja di luar sektor non profit tadi lah ya gitu. Aku mencoba merambat situ dengan ngelihat ada POV lain nih kayak gitu. Kita bisa kok kerja di semua tempat, di semua lini, dan kita bisa untuk tetap untuk mencapai tujuan atau misi pribadi kita sebagai manusia kayak gitu Jia. Iya, berarti udah nyemplung ke bisnis nih ya. Lumayan sih dikit-dikit aja. Ngomongnya pakai I dong. I sama you gitu dong. Sambil pegang handbag gitu. Ya. Oke, berarti bekerja itu nggak terus selamanya juga harus kantoran gitu-gitu ya Kak? Iya, dulu aku mikirnya gitu, harus kayak ke kantor ya. Tapi bisa kok dari mana aja gitu, dari rumah. Enaknya sih dari rumah, terus gajinya turah-turah gitu. Iya, turah-turah. Itu cita-cita. Semua orang mau ya. Ya, itu kan masih kayak pandangan konvensional lah orang zaman dulu. Iya, lah dan ya. dia itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya Nggak itu kan apa-apa. bentuk konsumsi orang di zaman sebelumnya gitu. Bukan berarti cara pikir kayak gitu sepenuhnya udah nggak relevan Nggak gitu. relevan juga, nggak juga. Ya kan gapnya juga udah Iya, kerasa. Betul, Betul gapnya sih. lumayan gitu. Gimana Kak? Ya, oke. Nah, jadi aku mau tanya nih, ini agak serius, tolong di zoom muka aku. Oke, siap. Aku akan bersiap-siap untuk ini. Pernah nggak ngalamin satu kondisi, entah itu lagi berproject maupun sekarang udah ada di posisi ini, bener-bener dikecewain sama orang? Benar-benar dikecewain. Oh ya, oke. Ya. Langsung mikir. Nah, Apa ini? itu. Jadi contoh-contohnya adalah bukan hanya contoh kemudian kayak jalan cerita kayak di film ya, susah senang berhasil pam gitu. Nah, pasti kan Enak di banget ya, perjalanan gitu. itu, ya enak banget tuh kayak di film-film ya kan. Nah, pernah nggak dikecewain lah sesederhana itu aja, atau kamu happy nggak sih gitu? Kalau dikecewain mungkin pernah sih kali ya, karena biasanya manusia tuh suka banget naruh ekspektasi ke orang lain. Pernah sih gitu, kayak misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, terus sesimpel kayak orangnya juga mungkin punya prioritas lain kali ya gitu, dan akhirnya kan keteteran gitu ya, pekerjaan yang harusnya kita handle bareng bertiga, tapi akhirnya di-handle-nya sama 2 orang misalnya, atau di-handle sama 10 tapi akhirnya di-handle sama 5 gitu kan, sangat menguras ya. Jadi orang tersebut, aku misalnya contohnya harus ngatur jadwal ulang, terus aku harus dapat konsekuensi jadwal lain-lain, akhirnya terganggu gitu. Jadi kecewa mungkin nggak 100% kecewa sih, lebih kesedih gitu sih Kak. Masih kayak sedih yang kayak aduh kenapa harus kayak gini gitu, kayak kok bisa sih gitu, padahal kan bisa diupayakan untuk tidak seperti itu misalnya kalau dikomunikasikan misalnya gitu, tapi lebih kesedih aja sih, sedih yang mendalam gitu. Waduh. Iya. Terus strategi untuk menghadapinya tadi selain tidur apa tuh? Tidur Setelah bangun di pagi hari itu kayak setelah bangun di sepertinya pagi aku hari tidak ya. akan berdinamika dengan orang-orang seperti ini lagi, atau Oke.
Kalau nggak terlalu yang mengganggu banget sebenarnya masih bisa ya. Masa aku memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa dilanjutin. Kalau aku akan nyusun ulang jadwalnya, kalau bisa aku kerjain sendiri atau aku cari tim lain, ya udah gitu ya, take it or leave it aja lah sama orangnya gitu. Kalau mau lanjut, ayo gitu. Jadi aku nggak mau stuck di orangnya gitu. Jadi aku mau lanjutin kerjaannya aja gitu. Sepanjang itu masih bisa dikerjain dengan orang lain yang punya apa ya kayak kemampuan yang sama, atau bisa ya tuker tambah, maksudnya kayak bisa dilengkapi lah ya, dilengkapi dengan orang lain, ya udah aku kerjain kayak gitu. Masih open recruitment? Oke. Kebetulan sih, mohon maaf umurnya berapa? Tolong. 28 sih. Oh 28. Paduan suara bisa. Umurnya kita kebetulan tergantung nih. Tergantung dari 20 sampai 23 aja. Oh gitu ya. Nanti tak mudahkan ke Disduk Capil. Ganti KTP. KTP. Nah, aku yang menarik itu salah satu di portofolionya itu Kak Nova itu juga berkecimpung atau pernah berkontribusi di komunitas yang termarginalisasi. Oke. Ya, itu maksudnya yang dimaksud termarginalisasi itu apa saja tadi ada kaum disabilitas dan teman-teman lain. Nah, terus kemudian kalau Kak Nova berangkatnya kan dari keresahan pernikahan dini dan kawan-kawan. Terus lama kelamaan kok loh ini kok ke teman-teman saudara-saudara yang disabilitas juga nih kayak gitu. Oh iya. Itu gapnya jauh nggak tuh? Gap isunya Ya, maksudnya. ya. Oke. Tadi aku berangkat dari NGO yang dia tuh punya fokusnya di disabilitas juga Kak. Jadi aku pertama kali mengenal isu disabilitas itu juga dari mereka. Terus aku coba kenal mereka tuh lewat ikut kerelawanan waktu itu di Jogja. Ada kalau misalnya teman-teman tahu di Jogja namanya Yakum. Yakum. Nah itu kan dia juga pusat rehabilitasi kan. Aku ikut volunteer beberapa kali di sana. Terus aku belajar bahasa isyarat juga untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli lainnya kayak gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dari komunitas marginal tadi, yaitu kalau teman-teman yang memang mereka itu tuh secara akses itu tuh terbatas gitu loh, baik dari sisi banyak hal ya, pelayanan publik mereka nggak dapet, pendidikan, kesehatan itu mereka sangat terkendala, lebih-lebih mereka tuh juga terdiskriminasi kayak gitu. Kayak misalnya kita sering mendiskriminasi teman-teman atau anak-anak yang berangkat dari apa ya, kalau di aku dulu contohnya kalau di Lombok itu anak pekerja migran, jadi orang tuanya tuh kerja di luar kota atau luar negeri, mereka tuh sering terstigma atau didiskriminasi dari komunitas usianya gitu, jadi kayak nggak bisa bermain sama mereka, di sekolah mereka susah, jadi kan itu membuat tumbuh kembang mereka juga kayak susah ya, dan ya udah jadi lagi nanti mereka lagi yang jadi pekerja migran gitu terus gitu, jadi kayak muter-muter terus karena mereka didiskriminasi gitu. Nah Kak Nova, itu tuh bentuk-bentuk kegiatan spesifiknya itu apa? Jadi aku pengen tahu, bukan ya volunteer kayak ngebantu A ngebantu B, tapi specifically ngapain aja tuh? Ngapain aja gitu ya. Kita tadi aku apa ya, kalau misalnya di khususnya mungkin kalau di Genpin sendiri kita isunya kan komunitas marginal yang salah satunya gitu, sama orang muda gitu ya. Ada satu hal yang biasanya sering dialami sama teman-teman termarginalkan itu adalah penerimaan diri gitu. Mungkin karena mereka sering dapat diskriminasi, terus mereka juga dapat stigma ya, labeling yang kuat banget di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin program yang durasinya pendek, biasanya kita emang ngelakuin capacity building buat mereka. Salah satunya tentang penerimaan diri. Jadi ke mereka gitu, biar mereka tuh juga bisa punya kekuatan gitu, punya kekuatan. Saya punya pertahanan ya kalau misalnya mereka tuh menjadi bagian dari komunitas gitu, ada masyarakat kayak gitu. Atau kalau misalnya yang lainnya, kalau budgetnya cukup, kita bikin sesuatu yang lebih panjang, misalnya kalau bikin program gitu, selain peningkatan kapasitas tadi ke mereka, bikin program yang bisa membantu mereka untuk mengakses pelayanan publik. Misalnya kayak tadi ada yang misal susah bikin KTP gitu, udah ada kayak gitu dilakuin gitu. Atau misalnya teman-teman yang memang di sekolah mereka terkendala kayak gitu secara materi, atau misalnya kayak sesimpel, atau kalau bentuknya fisik buku, ya udah kita bantu buku kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi ada peningkatan kapasitas dan lain-lain gitu. Spesifiknya kalau misalnya aku sebut contoh kegiatannya, namanya kalau di Genpin sendiri ada namanya Youth Empowerment Space. Jadi salah satu kegiatan yang memang itu kita dedikasikan untuk teman-teman orang muda dari komunitas marginal supaya kita bisa belajar bareng dan upgrade diri kayak gitu, upgrade skill dan lain-lain kayak gitu. Oke, aku mau nanya tentang upgrade skill dan juga kapasitas diri ya Kak. Nah, itu siapa sih Kak yang
berdayakan skillnya, apakah anak-anak yang diberdayakan, orang-orang yang diberdayakan tersebut, kaum marginal tersebut, atau malah volunteernya Kak. Nah terus bentuk upgrade skillnya itu seperti apa, outputnya seperti apa gitu Kak. Oke, wah susah ya. Ini kayak jelasan program banget. Penyidikan ya. Ini disidik. Interview kerja. Mau ini. gaji berapa Kak? Oke, ini kayak mau daftar dari program official gitu di NGO rasanya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman kita tuh siapa sih yang harus mengupgrade skill semua. Jadi pertama aku mulai dari teman-teman yang di internal dulu deh di Genpin. Jadi kita upgrade skill dulu. Misalnya kita minta peningkatan kapasitas. Oh, misalnya kita pengen belajar tentang bagaimana membuat satu program yang inklusif gitu. Jadi inklusif tuh dalam artian tidak ada diskriminasi mulai dari kalimatnya, programnya, siapa yang dituju kayak gitu. Jadi kita mulai latihan dulu gitu. Terus kita ada peningkatan kapasitas. Terus yang kedua udah pasti penerima manfaatnya lah ya, beneficiariesnya gitu pasti diajak gitu. Tergantung gitu siapa dulu nih. Kalau dari teman-teman orang muda misalnya kayak Youth Empowerment Space tadi, upgrade skillnya banyak. Mulai dari pertama kita mulai dari penerimaan diri dulu, habis itu kita belajar tentang advokasi, habis itu belajar dengan skill-skill menulis ya gitu supaya membantu mereka juga untuk kalau misalnya mau nih punya kayak skill menulis, terus mereka juga mau punya jenjang karir ke sana itu bisa kayak gitu. Kita tuh kayak content creator misalnya kayak gitu. Jadi mulai dari situ dulu gitu, mulai dari sana biasanya. Outputnya sebenarnya banyak sih teman-teman itu gitu. Ada yang dari peningkatan kapasitas itu teman-teman ada yang terinspirasi untuk melanjutkan kuliahnya misalnya sesimpel kayak gitu, atau dia mau untuk menyelesaikan sekolahnya gitu karena dia ngerasa punya rasa berdaya lah ya setelah bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi atau satu satu semangat seperjuangan gitu dan punya kapasitas untuk melakukan itu. Memanusiakan manusia. Iya betul gitu, karena kalau misalnya kita nyuruh mereka ngelakuin sesuatu yang udah nih langsung dikerjain itu namanya intimidatif kan ke teman-teman kayak gitu. Mereka belum tahu udah suruh aja ngerjain gitu. Ternyata guys, sukarelawan itu tidak sesuka itu, tapi harus serela itu. Ya. Karena kegiatannya Kak Nova itu sangat dekat sekali dengan kemanusiaan. Ini kayak jalin kasih ya, sedih. Tanyain dong kenapa gitu. Kenapa Kak? Kelilipan. Komedinya fresh sekali dong. Ya kan? Oke, Sira ada lagi? Oke, the last question Kak. Oke, wow, deg-degan. Pakai bahasa Inggris? Iya. Pakai bahasa Cina. Tadi niatnya aku pengen Spanyol tapi belum bisa. Oh iya. Oke, bahasa hati aja kayaknya ya. Kalau semisal nih Kak, ada anak muda yang datang ke Kak Nova bilang, aku capek jadi orang baik. Nah, mendengar hal itu gimana respon Kak Nova? Istirahat aja nggak sih? Kan capek itu kan obatnya istirahat ya gitu. Maksudnya itu jawaban paling klasik. Iya, nggak usah nambah distraksi lah ya. Nggak usah nambah distraksi ya teman-teman kalau gitu. kecewa kalau aku tidak semotivator itu. Iya. Istirahat aja nggak apa-apa kayak gitu. Baru istirahat. nanti dikulik lagi apakah yang bikin capek itu masuk ke dalam tujuan yang akan membantu teman-teman ya mencapai goalsnya di masa mendatang atau enggak kayak gitu. Maksudnya kayak satu hal yang kita yakin kan kita bukan perencana yang baik ya gitu. Maksudnya kita cuman bisa ngerencanain tapi baik atau bagus enggaknya kan bukan kita yang nentuin kayak gitu. Kita cuma bisa put effort di prosesnya gitu lebih banyak. Dan hasil bukan kita yang nentuin. Kalau capek istirahat cuy. Capek jadi, oke. Kalau istirahat ya makan. Betul. Aduh aku lapar. Tidur, makan. Tidur makan refleksi. Waduh. Nyambung gak tuh? Tidur makan refleksi. Di jemari sana. Wih, di bip ya. Maksudnya jemari saya yang letik ini. Ya kan. Jari jemari ini bisa merefleksikan. Gitu. So, Kak Nova, kita mau main ke quick answer. Oke, hadiahnya apa nih? Kulkas berapa pintu? 16 pintu. Kos-kosan ada? Kos-kosan berapa pintu? Ini tanya Kak Sera nih. Juragan kos-kosan ini. Oh iya. Aduh, boleh. Amin. Oke. Boleh musiknya dibuat mencekam ini bisa nggak? Bisa. Musiknya dibuat mencekam. Oke. Quick answer ya. Oke. Kasih rules-nya dulu dong gimana? Rules-nya jawab salah satu. Oh, jawab salah satu gitu. A or B gitu. Oh gitu. English or Spanish gitu kan. Oke, silakan menatap ke kamera. Oh, aku harus sampai kamera. Tatapan tajam. Kerja doang atau berkarya? Berkarya. Oke.
Hadapin atau lari? Hadapin. Sosialis atau individualis? Sosialis. Sistem atau manusia? Manusia. Yang terakhir, jati diri atau branding komersil? Jati diri. Oke, so this is Kak Nova di Bukan Teori. Thank you Kak Nova. Thank Keren you banget. teman-teman semuanya.